Baik, selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pagi ini. Anak-anak apa kabar untuk pagi ini? Bapak harap semuanya kabarnya baik-baik, sehat, ya dalam perlindungan Tuhan ya. Di sini Bapak akan mengajarkan atau kita akan belajar sama-sama bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi. Ya, perlu kita akan sama-sama pelajari ini, dan saya ingin tanya kepada para anak-anak, apakah anak-anak paham tentang proses dan penyebab terjadinya hujan di permukaan bumi? Oke, silakan, saya beri kesempatan. Kalau ada yang mau menjawab, boleh? Oke, ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin malu, apa takut, tidak apa-apa. Ya, di sini kami akan belajar sama-sama bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi. Yang pertama, atau yang perlu kita ketahui bahwa proses terjadinya hujan. Jadi hujan adalah sebuah partisipasi yang berwujud cairan ya, yang berwujud cairan, dan berbeda dengan yang berbentuk padat seperti hujan salju atau hujan es batu atau hujan yang biasa sering kami dengar di luar negeri. Itu beda dengan yang kami di daerah Indonesia gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Bapak akan menjelaskan. Jadi di sini ada proses atau faktor yang mempengaruhi atau penyebab utama atau asal sampai bisa terjadinya hujan. Yaitu pertama disebabkan oleh disebabkan oleh penyebabnya adalah matahari ya, sinar matahari yang kami ketahui bersama, yang memiliki cahaya yang begitu luar biasa, kekuatan suhunya sungguh panas, menyinari di permukaan bumi. Dengan suhu yang panas menyinari di permukaan bumi, semakin lama semakin panas, sehingga proses terjadinya evaporasi atau penguapan dari suhu yang panas ini kepada permukaan bumi. Contoh saja, kami pernah masak air di wajan ya. Kalau semakin lama semakin panas suhunya atau semakin panas wajannya, pasti kan akan terjadi penguapan. Demikian samanya matahari menyerangi bumi, itu terjadinya panas seperti itu, dengan panas dan terjadinya air laut ini, terjadinya proses evaporasi atau penguapan. Terus penguapan itu bisa terjadi di laut sama di tumbuh-tumbuhan yang seperti pohon-pohonan gitu ya. Terus terjadinya evaporasi. Setelah evaporasi, karena pengaruh ke terangkatnya butiran-butiran air ini atau penguapan ini, terbentuklah terbentuknya kondensasi atau terjadinya awan-awan kecil ya, yang membawa butiran-butiran air ini ya, makin lama ditiup angin sampai kepada suatu awan yang besar ya. Dia akan mengumpul dari ikuti arah angin. Kalau anginnya dari arah barat ke selatan, barat ke timur, berarti dia akan ke arah timur gitu ya. Jadi ini akan terpengaruh oleh angin juga, dorongan angin. Jadi angin kalau membawa kemana, materi-materi ini akan berkumpul, di situ akan terjadi prosesnya hujan itu. Jadi dari awan-awan yang kecil-kecil ini, dia akan kumpul ke awan yang besar, sampai dengan awan yang besar terus berkumpul makin besar jadi awan hitam. Terus dia akan jalan atau akan didorong oleh angin sampai kepada di mana suhu udara yang paling rendah, dan sampai di situ pasti kemungkinan atau pasti itu akan terjadinya hujan di daerah tersebut, karena awan yang begitu besar yang menjadi hitam dan begitu besar nih tidak mampu untuk menahan air
air-air yang ada di awan itu akan terjadinya hujan dengan dibantunya suhu udaranya. Kalau tekanannya rendah, ya prosesnya akan terjadi situ. Hujan turun di daerah atau wilayah sekitar di tempat tekanan suhu udara yang rendah. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, yaitu pertama karena adanya, jadi penyebabnya apa? Pertama karena ada proses penyiraman matahari ya, matahari sampai ke permukaan bumi. Di muka bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Sampai jadinya evaporasi, yaitu ada dua tempat, yaitu dari laut dan dari tumbuhan. Sampai setelah evaporasi dengan uap yang naik, proses terbentuknya awan-awan kecil sampai kepada berkumpulnya di awan yang besar, dan situ akan terjadi apabila tekanan udara kalau kurang, itu akan terjadi proses hujan itu sendiri. Nah, jadi demikian penjelasan Bapak sampai di sini. Silakan kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Baik, silakan saya beri kesempatan. Oke, terima kasih. Kalau mungkin semua sudah paham, itu harapan saya semua harus paham supaya kami bisa menjelaskan di masyarakat awam, terus ke orang tua dan sahabat-sahabat kami yang belum paham tentang proses terjadinya hujan. Dan itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada bahasa yang kurang tepat dalam penjelasan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kelas ini. Selamat pagi menjelang siang buat kami semua anak-anak. Sekian, terima kasih.